kembali lagi bersama aku, Kerla, di Bizin Podcast. Bizin Podcast ini adalah salah satu program terbarunya The Bizin, yang mana kita akan mengundang para entrepreneur yang tentunya menginspirasi gitu ya, untuk berbincang-bincang secara langsung mengenai bisnis. Jadi hari ini aku udah kedatangan tamu spesial nih, yakni foundernya Ini Tempe, Kak Benny Santoso. Nah, bicara seputar makanan tradisional, siapa sih yang nggak tahu tempe? Tempe ini merupakan salah satu makanan yang udah pasti favoritnya masyarakat Indonesia lah ya. Nah, salah satunya juga Bapak Presiden Soekarno kita merupakan salah satu penggemar tempe, and also me personally. Tapi pernah nggak sih kalian kebayang kalau misalkan tempe ini bisa menjadi sebuah bisnis atau bisa diolah gitu, menjadi olahan aneka snack yang enak dan juga sehat? Nah, salah satunya nih, seperti Kak Benny Santoso, dia adalah salah satu tempe enthusiast yang berhasil atau sukses nih untuk membuat suatu bisnis aneka snack dari tempe yang enak dan juga sehat. Dan tentunya bisa menjadi ladang cuan tersendiri bagi Kak Benny. Oke, langsung aja ya kita berbincang secara langsung dengan Kak Benny. Halo Kak, halo, apa kabar? Baik, sehat selalu. Salam tempe. Salam tempe. Salam tempe. Ya, oke. Jadi gimana nih Kak, sebenarnya awal mulanya nih bisa kepikiran untuk berbisnis tempe? Jadi perkenalkan diri dulu ya, nama saya Benny Santoso, usia masih 26 tahun. Dari logatnya kan udah kelihatan wong Jawa nih, orang Solo. Oke. Kebetulan project tempe ini project kuliah. S1 kita bikin tempe rasa keju. Setelah project kuliah selesai kan kerja dulu di beberapa hotel dan restoran. Setelah itu saya kepikiran, wah tempe ini kok pemainnya sedikit ya, maksudnya yang mengolah menjadi produk unik gitu. Kenapa nggak kita menjadi pelopor mengolah tempe menjadi produk turunan yang unik-unik? Biasa kita kenal tempe goreng, tempe bacem, kare, tempe manis. Kok nggak ada yang diolah jadi hidangan manis? Terpikirlah kenapa nggak kita buat tempe jadi cookies tempe gitu. Jadi kayak lebih ke makanan-makanan kekinian, Iya, kekinian gitu. betul. Dan lebih ke arahnya ke sweet. Karena kan tempe udah identiknya savory gurih. Kita olahnya menjadi yang sweet gitu. Oke, jadi dulu kakaknya kuliah di mana? Kuliahnya dulu kebetulan di STP Nusa Dua Bali. Kebetulan programnya ngambil kuliner. Jadi masak-masak nih gitu. Oke. Nah, terus untuk berbisnis sendiri nih, sebenarnya apa udah ada rencana dari masa kuliah kah? Atau maksudnya kepikiran untuk buat bisnisnya sendiri, apa udah terencana atau gimana? Kebetulan ini modal kepepet. Oke. Jadi udah 3 kali kerja, itu semuanya resign. Yang pertama 5 hari, yang kedua 5 hari, yang ketiga 2 minggu. Nah kan anak muda ini kan wah kayak lagi gemar-gemarnya gitu kan, pengen nyoba sesuatu yang baru tapi nggak cocok. Kebetulan kalau yang kerja pertama itu pindah karena ingin moving ke Ubud. Kalau yang kedua itu kurang cocok, kalau yang ketiga kurang cocok dari segi waktunya gitu. Akhirnya memutuskan, wah masa kerja yang keempat nanti resign lagi. Akhirnya malu dong, modal kepepet, ya udah nyoba deh usaha gitu. Terus bingung mau usaha apa nih gitu, karena kebetulan di bidang kuliner. Project kuliahnya buat tempe, kenapa kok nggak dilanjutin gitu. Jadi biar nggak sia-sia project kuliahnya. Oke. Gitu. Iya sih, bener banget. Tapi gimana respon orang tua Kak Benny saat itu, saat Kak Benny memutuskan untuk resign terus mau mulai bisnis tempe? Kaget, shock, malu. Mau ngapain lu di Bali udah resign 3 kali, malu-maluin. Udah pulang aja ke Solo jaga toko gitu kan. Terus masih keinginan tinggal di Bali. Terus akhirnya mikir, wah mau ngapain ya, mau kerja lagi kayaknya impossible deh gitu kan, malu kan. Ya udahlah, mulai usaha aja kecil-kecilan. Jadi saat itu emang fokusnya buat tempe mentah. Kita jual, kebetulan saat itu di Ubud ada organic market dan yang kebanyakan beli bule-bule. Itu unpredictable yang beli bule-bule gitu kan. Setelah itu kita pikir ada sisa-sisa tempe kan nggak setiap hari sold out. Kita pikir wah mau diolah apa nih tempenya biar nggak kebuang sia-sia. Akhirnya nyoba-nyoba pakai ilmu kulinernya. Nyoba dibikin kue kering. Kue kering. Ngasih sampel ke tetangga nih, kebetulan satu tetangganya bule. Aku kasih sampel, dia suka.
Wah. langsung mau order. Nah wah, ini kayaknya bisa jadi ladang cuan nih gitu. Akhirnya mulailah bikin cookies tempe, kemudian jual di area lain juga seperti Canggu, Sanur. Makin dikenal lah itu ini tempe Bali gitu. Oke, terus untuk di awal-awal nih pas kakak berbisnis itu gimana sih cara kakak memasarkan tempenya, menawarkan ke orang-orang, atau emang kayak udah nyoba nih buat tapi udah orang tiba-tiba welcome untuk beli atau gimana? Pertama ada yang welcome, ada yang enggak, karena kan cookies dari tempe kan aneh banget kan ya. Iya. Ya kita nawarnya dari ngasih sampel yang pertama, jadi bawain sampel, minta mereka pendapatnya gimana, apa yang harus diperbaiki. Dari situ ada kedekatan antara penjual dan pembeli. Gitu. Mereka kayak, wah minggu depan bawa barang apa lagi nih gitu. Di sana orang mulai cocok karena udah terjadi perbaikan produk ya melalui feedback customer. Kemudian mereka beli. Dia beli menjadi repeater nih, beli lagi. Kemudian mereka katanya kan marketing yang paling baik adalah word of mouth. Iya, word of mouth. Jadi mereka nyebarin nih ke teman-temannya, bawa ke tempat lokasi jualan gitu. Jadi lewat word of mouth itu mulai kenal juga gitu. Wah, berarti kayak semacam keberuntungan juga nggak sih saat itu? Tapi sejauh ini pasti pernah dong untuk memulai suatu bisnis itu ada ups and down-nya. Nah sejauh ini yang udah Kak Benny lewatin sendiri nih, fase ups and down-nya itu apa yang paling berkesan dan gimana caranya Kak Benny untuk survive menghadapi cobaan itu? Yang paling struggle itu ketika mulai nggak punya karyawan. Ngerjain dari buat tempe, buat cookies tempe, jualan, ngirim ke customer, perbaikan produk, itu kan struggle ya, kita belum punya tim saat itu. Dan yang aku pelajarin adalah jangan pelit. Jadi emang kalau punya dana yang dialokasikan, ya udah berani hire orang yang ahli bidangnya gitu. Jadi emang kalau udah kurang tenaga, nggak mampu ya udah hire orang, karena kita bukan Superman. Iya benar. Pasti butuh bantuan support orang lain gitu ya. Betul. Tapi untuk di awal pas Kak Benny bangun bisnis itu apakah emang udah ada tim nih yang emang support Kak Benny untuk jadi apanya mungkin, atau emang benar-benar sendiri? Awalnya sendiri banget. Sendiri banget. Jadi setelah ordernya mulai rame, dibantu kita nyari orang gitu kan, keliling desa, ketemulah ibu-ibu orang desa yang kebetulan belum kerja, kita hire nih. Kita ajarin yang awalnya kuli bangunan, ibu-ibu, kuli ngambil bunga, nggak ngerti bikin tempe, nggak ngerti bikin kue kering, kita ajarin dari awal. Jadi itu struggle-nya sih, tapi ya nikmatin aja, kayak roller coaster, kadang di atas, kadang di bawah, nikmatin aja prosesnya. Iya bener banget. Terus untuk ini tempe udah mulai dari tahun berapa ya Kak? Jadi kita mulai itu 16 Desember 2016, jadi udah 5 tahun ini. Wah, udah 5 tahun. 5 tahun dan masih survive. Berarti gitu. Berarti pas di bulan Desember itu mau tahun baru ya, menyambut tahun baru buat bisnis baru. Di kemarin tuh kita udah tahun kelima kebetulan. Jadi kita juga punya tim, semuanya wanita, total sama saya 8 orang. Itu tim kita kebetulan ada 3 orang di produksi, 2 orang di admin, 1 orang untuk bikin konten, dan satunya di bagian accounting gitu. Jadi kita juga ingin memberdayakan wanita lokal nih, bisa berdaya, jadi equal sama cowok nih. Iya benar banget. Terus selama ini strategi marketing Kak Benny sendiri untuk memasarkan produknya sampai sukses saat ini dan juga udah diliput media-media besar, itu kayak gimana sih strateginya? Nah, yang pertama kan tadi word of mouth, referral nih. Jadi sebelum COVID, setelah COVID, awalnya kita approach-nya adalah B2B, business to business, dan kebanyakan kan orang asing di Bali, target kita. Akhirnya setelah COVID, kita switching nih, kita move on untuk ke market lokal. Jadi buangnya lebih banyak ke area Jakarta, area kota-kota besar, dan everything kita scratch mulai untuk online. Awalnya kita nggak mulai online tuh, nggak punya website, nggak main marketplace, sosial media juga biasa aja kan. Akhirnya kita switching semua ke online. Kalau nggak mau belajar dari nol.
Iya, bener banget. Pandemi kemarin ya emang benar-benar harus bikin kita muter otak ya nggak sih? Beradaptasi. Iya, beradaptasi, bener banget. Oke, terus ini tempe sendiri sekarang udah banyak variannya ya Kak? Atau emang ini dari awal variannya kayak gini? Jadi awalnya tuh kita main ke cookies tempenya dulu nih gitu, karena kita pikir tempe kan biasanya goreng aja. Setelah bikin kue kering ternyata enak juga gitu. Jadi kita blender tempenya masukin ke adonannya. Kemudian kita iseng-iseng nih, kayaknya nambah produk bisa deh. Muncullah keripik tempe, protein ball tempe. Jadi ini salah satu produknya protein ball, kita olah tempe dari tepung tempe, kemudian kita campur ke adonannya. Nah setelah pandemi kita berusaha untuk kolaborasi. Akhirnya kita approach produsen coklat di Ubud, namanya Has Chocolate. Yuk collab yuk bikin produk dari tempe. Jadi kita punya coklat tempe. Ini salah satunya coklat tempe. Jadi bayangin Kak Carlen makan coklat, tapi ada kletak-kletuk penggantian kacang tuh dari tempe, gitu. Enak banget pasti lah, boleh nih dicoba nanti. Jadi kita berusaha untuk kolaborasi sekarang, gitu. Oke, mantap banget. Terus di sini ada ini singkong juga Kak. Jadi kita nggak cuma produk tempe, kita juga ingin menambah produk lain nih, biar lebih banyak varian. Ternyata Indonesia itu kan banyak bahan baku lokal ya. Kenapa nggak kita berdayakan, kita olah dengan added value nih. Akhirnya nyoba-nyoba, ini tempe, ada juga ini emping, ada juga ini singkong gitu. Jadi ada produk yang lain juga. Produk tapi benar-benar makanan khas Indonesia banget gitu ya. Iya, bahan baku lokal. Iya, lokal banget. Kebetulan ini tempe Bali juga punya makna nih. Jadi INI-nya itu Innovate New Idea with Tempe. Ini Innovate New Idea with Tempe. Okay. Jadi produknya harus inovatif, beda sama yang lain. Oke. Tadinya aku pikir nih ini tempe cuma sekedar ini tempe gitu. Oke, ternyata ada maknanya. Ada maknanya. Iya, oke. Terus nih Kak, untuk kedepannya nih, apa ada inovasi lagi untuk ini tempe atau mungkin harapan-harapan kedepannya nih untuk ini tempe kayak gimana? Jadi yang pertama kita pengen approach ke market yang lebih besar dengan melakukan kolaborasi. Nanti misalnya kita ada kolaborasi cake dari tempe atau gelato tempe. Jadi the possibility itu endless, banyak gitu kan. Tinggal gimana kita sebagai generasi milenial, Gen Z itu kreatif mengolah produk lokal. Gak cuma mengolahnya, tapi gimana menyiapkan storytelling, gimana bikin konten yang bagus, marketing yang bagus, sehingga orang tua kok ada brand lokal yang keren nih, bisa go internasional gitu. Wih, mantap ya. Tapi untuk sekarang ini tempe udah kan tadi udah dipasarin ke luar Bali juga. Apakah ada rencana apakah udah sempat untuk dipromosi ke luar negeri atau gimana? Hopefully soon. Okay. Soon. Jadi stay tune untuk perkembangannya. Ya, stay tune. Oke. Terus untuk dari Kak Benny pribadi sebagai pebisnis tentunya, apa nih pesan dari Kak Benny untuk anak-anak generasi milenial atau mungkin audiens kita kebanyakan Gen Z gitu ya, untuk mungkin tips bisnis untuk mereka atau gimana caranya mereka bisa berinovasi di era saat ini? Nah, jadi kalau aku tagline marketplace sebelah ya, mulai aja dulu, itu bener banget. Karena aku juga modal nekat, kepepet, mulai aja dulu gitu. Jadi udah yang pertama di set di pikiran adalah nothing tulus. Kalau bisnisnya jalan ya bersyukur, kalau nggak jalan ya move on. Nah, dan kemudian aku punya 3P plus 1A nih. Apa itu? 3P kan biasanya profit, people, planet. Kalau di aku ada passion, sabar. Jadi kalau mau usaha ya jangan gerusa-gerusu gitu kan, biar gak asal ngambil keputusan. Kemudian passion, punya hasrat, tahu kita sukanya apa, kita strength point-nya di mana, weakness point-nya di mana kita tahu. Tuh passion-nya harus tahu juga. Kemudian persistent, semangat juang. Misalnya nih kayak bayi kan mau berjalan dia harus berangkat dulu, pegangan gitu kan, sampai bisa jalan sampai bisa berlari kan butuh persisten, dia walaupun jatuh tetap berdiri bangkit lagi. Nah semangat itu yang harus kita punya, plus 1A adaptif.
Jadi di zaman COVID ini walaupun ada yang turun tapi juga ada yang usaha naik. Jadi kita juga harus beradaptasi dengan keadaan gitu. Surviving levelnya ditingkatin. Gitu. Wah, oke deh, mantap banget pokoknya. Nah jadi nih Kak, ini tempe ini sebenarnya bisnis pertama kah atau emang sebelumnya udah ada sempet nih jalanin bisnis? Jadi kebetulan ini tempe Bali ini bisnis kedua. Kalau yang pertama sebelum mulai tempe itu aku jualan keliling, jualan merica hitam. Karena kebetulan kan di Bali banyak western restoran atau cafe ya. Terus kita lihat demand merica hitam kan sebagai bumbu pasti banyak. Jadi saya jualan merica, bawa merica nih door to door ke restoran, ke hotel, nawarin chef, manajernya. Tapi ada yang menerima, ada yang menolak. Itu setelah itu kita pikir wah kayaknya nggak bisa nih, harus move on nih. Akhirnya itu kelar, ya udah move on ke tempe. Akhirnya jatuh hati deh ke tempe sekarang. Ke tempe sampai Gitu. sekarang. Ya, oke. Untuk menurut Kak Benny sendiri di tentang industri makanan sehat nih, apa pendapat Kak Benny? Nah kebetulan dengan adanya COVID, orang tuh makin aware akan kesehatan. Jadi mereka nyari kayak misalnya makanan sehat yang berprotein tinggi, salah satunya tempe. Kemudian juga mereka nyari olahan-olahan nih, snack-snack cemilan yang sehat juga, yang biasanya tanpa micin, less goreng-gorengan. Jadi menurutku demand-nya meningkat, terutama setelah COVID. Nah akhirnya kita boosting juga dengan konten nih, bahwa oh ada produk unik nih dari Bali salah satunya gitu kan, ini tempe Bali. Terus kita kasih tahu ke audiens kita, kenapa kok harus milih ini tempe Bali, salah satunya seperti itu. Ya karena yang pertama kita harus bangga nih karena tempe asli Indonesia. Kemudian oh ternyata olahan tempe seperti ini ya, beragam, dan juga kebetulan tanpa MSG gitu kan. Jadi kita ingin edukasi bahwa ada loh produsen cemilan sehat terutama di Bali gitu. Oke. Untuk omsetnya sendiri nih Kak, omsetnya sendiri dari sebelum pandemi sampai sekarang setelah pandemi apakah ada dampaknya kayak gimana dan berapa omsetnya? Kalau sebelum COVID kita mengalami penurunan sampai 40% nih untuk salesnya. Akhirnya kita ubah strategi ke online dan sekarang stabil nih di atas 100 sebulannya gitu. Jadi ya kita harus bersyukur dengan adanya pandemi. Nggak boleh menyalahkan pandemi, tapi jadikan itu semangat untuk move on dan beradaptasi untuk melakukan yang terbaik gitu. Iya benar banget. Dan terakhir nih Kak, untuk mungkin ada tiga kata, maksudnya tiga kalimat untuk teman-teman yang nonton nih, kira-kira apa? 3 kalimat yang bisa Kakak kasih? Tetap semangat, selalu bersyukur, dan selalu berusaha. Work smart, less hard. Oke, salam tempe. Salam tempe. Ya. Oke Sobat Bis, itu dia tadi sharing session kita bersama dengan Kak Benny Santoso, foundernya Ini Tempe. Dan jangan lupa bagi kalian yang mau mungkin nyoba nih produknya Ini Tempe, bisa cek Instagramnya di @initempe_id. @initempe_id. Oke, dan juga untuk kalian yang mau baca-baca berita seputar bisnis maupun apa yang lagi happening nih tentang bisnis di Indonesia dan juga di internasional, kalian bisa baca di www.thebizin.com. Oke, itu aja and see you next time.